Kelvin, kecuali kalau kita bicara masalah lain ya, tergantung apa yang akan konteksnya. Tapi dalam hal ini kita biasa gunakan Kelvin, jadi Anda tambahkan 273 ya. Jadi berarti berapa? 523 Kelvin ya, biasa kan langsung konversi kecuali satuan-satuan dari contohnya untuk kalorimetri mungkin saja satuannya dalam derajat Celcius ya, tapi deltanya tentu akan sama ya. Nanti kita akan lihat lagi yang seperti itu. Nah, sekarang temperatur tahu, ada apa lagi yang kita tahu? Di sini kita lihat tekanan total pada kesetimbangan. Ya, jadi artinya saya bisa tuliskan di sini tekanannya yaitu 28,95 atm. Nah, saya tahu semua disebut sebagai gas ideal. Jadi volume tahu, temperatur tahu, tekanan tahu. Saya bisa cari apa? Line. Jadi apa lagi? Seperti biasanya untuk gas ideal PV sama dengan NRT ya. Jadi saya bisa dapatkan N-nya siapa? Jadi pada kesetimbangan berarti N-nya juga N dari semua yang ada di dalam kesetimbangan. Ya, jadi ini saya bisa nyatakan sebagai N total kan. N total berarti P kali P dibagi R kali P. Coba Anda hitung berapa nilainya. Yuk, hitung. Apa tidur kah? Ada Ibu. Yuk, berapa? Ya, saya dengar dari suaranya, saya dengar orang yang terus sama ya. Terima kasih Anda masih mau berpartisipasi. Dari sekian puluh anak. Jadi berapa? N-nya? 0,675. Oke, 0,675 ya. Saya bisa aja sih, cuma kasih aja semua soalnya ke kalian. Saya nggak usah jelaskan, Anda coba sendiri aja semuanya. Ya, karena saya yakin kasih PR 1-2 juga nggak pernah dikerjakan. Ya, jadi saya bisa aja nggak usah jelaskan semuanya lah, langsung nanti ujian. Ya, saya lakukan ini karena saya ingin ada banyak hal yang kalian bisa belajar konsepnya supaya nanti waktu ujian nggak bingung. Ya, N totalnya sekian. Nah, sekarang saya mau tanya, ini punya siapa saja? Ya, jadi kalau sekarang saya tahu dalam sistem itu terjadi kesetimbangan ini, kalau kita lihat ini, N totalnya sama dengan apa? 0,341 kurang Nah, A. ya, ini dia ditambah A, ditambah A, kan? Nah, terus tadi udah saya tanyakan, sudah stop sampai sini kah? Atau ada lagi? Itu mau N2 Ibu. Betul, ya. Jadi karena dia ada di dalam sistem, dia tidak boleh diabaikan. Ya, walaupun dia tidak ikut-ikutan, tidak mengganggu, tidak merubah keseimbangan, karena dia inert, dia tidak ikut sama sekali. Penggembira lah ya, asal hadir di sana ya. Tapi jumlah molnya kan ikut berkontribusi terhadap jumlah tekanan total tadi. Ya, masalahnya karena pada temperatur tertentu, pada volume tertentu, dia juga ikutan. Karena itu kita harus tambahkan juga di sini.
Ya, dan ternyata ini semuanya sama dengan 0,675. Ya, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa A-nya Anda bisa hitung? Coba. Bisa, Ibu. Jadi berapa? Bentar, Ibu. Ya, sama dengan 0,11. 0,111 101. Iya, 1,111 101. ya. Jadi A-nya selalu 0,101. Udah nah, sudah selesaikah sampai sini? Ya, jadi sekali lagi ingat bahwa kalau kita sudah menyelesaikan apakah persamaan kuadrat atau apapun yang kita misalkan, Anda coba cek ya, karena sering kadang-kadang selesai menggantung dikira ya udah selesai sampai sini. Kembali lagi Anda perhatikan yang ditanya apa ya, gitu. Ya, kadang-kadang bukan X-nya, bukan A-nya yang ditanya, tapi ada yang lain. Ternyata yang ditanya adalah B. Jadi A ini kan baru berapa jumlah mol PCl5 yang terdisosiasi. Oke, jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa begitu saya harus cari apa ya? Jumlah terdisosiasi tahu. Yang ditanyakan KP. KP kan saya tahu sama dengan hasil kali dari P ini kali P ini dibagi P PCl5. Jadi yang saya perlu tahu adalah sekarang cari fraksi molnya kan. Kenapa? Kalau dari fraksi mol, ya, fraksi mol dari PCl5 sama dengan ini dibagi dengan, ya, ini kan 0,341 berarti dikurangi 0,101 dibagi dengan 0,6. Ya, dengan demikian berapa nilai P-nya? P dari PCl5 kan sama dengan ini dikali dengan P total. Ya, jadi saya bisa nyatakan ini kan sama dengan X dari PCl5 dikalikan dengan P total. Nah, coba dengan cara yang sama Anda bisa cari juga berapa nilai dari fraksi mol PCl3. Nah, Anda lihat ini sama-sama PCl3 dan Cl2 sama-sama A dan A ya. Jadi saya bisa nyatakan ini sebagai A. A-nya berapa tadi? 0,101 dibagi 0,675. Ya, dengan cara demikian kita bisa cari P dari PCl3 sama dengan P dari Cl2 sama dengan ini X-nya dari P total. Ya, jadi berarti tentu Anda akan dapatkan nilai masing-masing sehingga dengan demikian nilai KP saya bisa masukkan. Ya, P dari PCl3, P dari Cl2. Ya, jadi poinnya di sini yang paling penting adalah jangan lupa untuk menambahkan jumlah mol dari N2 walaupun dia sendiri tidak ikut di dalam reaksi. Paham ya? Nah, jadi Paham, dari bab yang ini kalian sudah belajar banyak bagaimana pengaruh temperatur ya, terhadap nilai dari KP, kemudian efek Le Chatelier-nya seperti apa. Jadi kalau dia dinaikkan, diturunkan seperti yang ini kita lihat ini tadi juga ya. Nah, seperti ini kalian juga sudah belajar lihat nilai KP-nya. Kenapa sih pada suhu yang lebih rendah keseimbangan kau bergeser ke kiri? Kita lihat delta H-nya ternyata
positif, artinya endoterm betul. Kalau endoterm reaksi ini memerlukan energi, ya, yang memerlukan energi dari luar. Jadi kalau kita naikkan temperaturnya disuplai, energinya berasal dari apa yang diberikan dari lingkungan. Jadi karena itu kita bisa lihat bahwa kalau seandainya dia memerlukan energi, kita tambahkan energi, nah terjadilah ya reaksi malah bergeser ke kanan. Tapi sebaliknya kalau temperaturnya diturunkan berarti suplai energinya itu kurang, ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat di sini bahwa kalau itu dia tidak mendukung reaksi yang ke kanan, karena yang ke kanan sangat memerlukan energi, sementara kita menurunkan energi dari luar dengan cara menurunkan temperatur, ya. Jadi itu yang kalian harus jelaskan di sini, ya. Jadi kadang-kadang soal itu gabungan dari secara kuantitatif, ya. Secara kuantitatif Anda bisa hitungkan berdasarkan yang KP2 per KP1 itu, ya. Persamaan isoterm Van ini delta H R per R jadi seperti itu seperti satu. Jadi secara kuantitatif Anda bisa hitung ini, gitu. Tetapi Anda juga perlu menjelaskan aspek itu dari segi konsep atau teoritisnya. Ya, jadi itu yang saya harapkan kalian bisa memenuhi tujuan atau sasaran dari setiap bab yang diajarkan. Ya, jadi saya sudah jelaskan dari awal apa sih yang kita mau, ya, sehingga kalian sudah bisa melihat dari soal yang saya berikan juga kalian bisa tahu, oh ini yang apa sebaiknya atau yang wajib kita pelajari, wajib kita pahami, ya. Oke, jadi sampai sini saya selesaikan bagian beberapa latihan dari bagian keseimbangan kimia, ya. Jadi sekali lagi tidak berarti bahwa kalian cukup menghafalkan apa yang saya berikan di latihan, ya. Latihan ini adalah penjabaran atau satu latihan untuk menunjukkan bagaimana sih cara kita menerapkan atau menggunakan konsep-konsep yang ada, ya. Tapi bisa saja soalnya mirip seperti ini, bisa saja berbeda, ya. Tapi konsep tidak pernah berubah dari satu soal ke soal lain, ya. Jadi karena itu jangan menghafal apapun yang ada di tiap soal, tapi pahami, oh kalau seperti ini kenapa diselesaikan seperti itu. Ya, saya akan lanjutkan untuk yang termodinamika karena coba lihat bagian ini penting. Sebetulnya soal ini pernah saya berikan, tapi saya belum cek, ya, belum bahas secara detail. Karena itu mari kita lakukan sekarang, ya. Kita lakukan dengan cara seperti ini. Coba baca dulu. 1,5 mol gas ideal, kapasitas kalor pada volume tetap tahu, ya. LDPV kapasitas kalor pada volume tetapnya. Mula-mula berada pada keadaan STP. Jadi Anda pada saat kasih tahu ini, coba dilihat. Ya, STP. Jadi saya tahu ini ada berapa tahap sih? Ternyata ada 3 tahap, ya. Kita bisa lihat dari 3 bagian. Berarti T1 berapa? 298 298. Satuannya Kelvin. setuju semua? 273.
Ya, saya sudah berkali-kali ingatkan. Ini kita bicara tentang 1,5 mol gas ideal, gas ya. Saya belum tanya macam-macam yang lain, tapi kalau saya sebutkan gas dalam keadaan STP, standard temperature and pressure ya. Jadi jangan karena oh ini kan bukan bab gas, ini kan mengalami apa termodinamika, tapi tolong sekali lagi ingat ya, ini yang saya katakan berkali-kali, banyak sekali salahnya di situ ya. Nggak apa-apa, justru sekarang bagus kalau disebutkan sekarang, jadi berarti pasti nanti ingat ya. Jadi gas dalam keadaan STP walaupun kita gunakan di dalam perhitungan-perhitungan untuk termodinamika, tapi kita tahu tapi kita tahu bahwa temperaturnya untuk standar gas adalah 0 derajat Celcius atau ya karena kalau enggak kacau balau semuanya pasti akan salah jawabnya ya. Ya, jadi ini yang saya bilang sekali lagi saya perlu karena ini ujian esai, saya perlu sekali untuk melihat cara kalian apa namanya menjawab ya. Mungkin ini supaya supaya lebih lengkap mungkin saya perlu kasih komplit semuanya ya soalnya ya. Ya, Anda baca kadang ini mengalami proses lingkar. Jadi kita tahu lingkar artinya dari awal kembali ke awal secara reversible. Nah, pemanasannya ada tahapnya, berarti ada 1, 2, 3. Pertama, pemanasan secara isofor. Kemudian suhunya 2 kali suhu awal. Ya, isokor artinya apa? Kita tahu juga. Itu Belum tetap. belum tetap. Kedua, pemulihan secara adiabat ya atau adiabatik ya sama. Sehingga suhunya kembali ke suhu awal. Dan yang ketiga, pengangkatan secara isotermal hingga tercapai keadaan mula-mula. Udah, ini baru cerita prosesnya, apa yang terjadi. Pertanyaannya, isi tabel berikut. Nah, Anda cuma tinggal ngisi, tetapi kalau Anda hanya mengisi jawabannya, saya coret. Ya, dengan begini, saya nggak tahu ya kalau Anda tiba-tiba langsung keadaan 1, 2, 3 langsung isi-isi, berarti saya nggak tahu itu dapat dari mana. Ya, langsung coret. Kenapa? Seperti yang saya katakan, saya sangat menghargai proses kalian berpikir. Ya, untuk itu nanti kita lihat ya udah, gimana sih saya dapat isinya, dari mana? Ya berdasarkan ini tadi. Ups, berdasarkan ini tadi. Proses-proses ini ya, jadi jangan panik, lihat satu-satu gitu. Terus yang berikutnya gambarkan kurva TV dan hitung ini semua. Kemudian ya, sudah selesai ya. Oh, kurang. Oke, oke, betul, betul, betul. Yep. Ya, jadi karena itu kan saya harus ngisi nih. Dari mana saya tahu? Karena itu harus dilihat tahap per tahap. Oke, T1 saya tahu segini. Apalagi yang saya tahu pada keadaan pertama? Standard pressure berapa? 1 ATM. Terus apa lagi yang kita tahu? Jangan lupa ini 1,5 mol. 1,5 mol berarti N-nya sama dengan ya N-nya sama dengan 1,5 mol. Apakah dalam reaksi ini dalam pemanasan isofor, pemulihan adiabatik, pengangkatan secara isotermal ada jumlah mol yang berkurang atau bertambah? Tidak ada ya, sistemnya ini bukan reaksi, bukan apa, tapi hanya soal proses dipanaskan, ekspansi, dikompresi gitu ya. Jadi N-nya tetap sama, jadi saya taruh aja di sini. Nah, kalau gitu saya bisa cari apa nih?
P1 tahu, P1 tahu. P1 saya bisa tahu atau paling tidak saya hitung. Bisa, Ingat, Ibu. ini spesial. Jadi langsung ini sama dengan P P P N PP sama dengan NRP. Jadi ini sama dengan NR P1 per Oke. P1. Ups, wah udah kebawahan. P1 ya. Jadi berapa nih? Berapa nilainya? Kan biasanya kita tahu pada STP 1 mol 1 gas harganya, atau bukan harganya, volumenya 22,4 ya. Kalau nggak percaya hitung dari sini. R sama dengan 0,08205. Jadi ini 1,5 mol. Jadi P1-nya sama dengan 33,579. 33,579 terus 33,58 ya. 579 ya, oke. Liter, oke. Nah, terus kita coba lihat pemanasan secara isokor. Jadi tadi tahap pertama itu isokor. Kalau isokor tadi kita lihat, maka apa yang sama? Volumenya. P2 berarti sama dengan V1. Anda tuliskan aja karena nanti juga kan diminta diisi ya. Jadi V2 sama dengan 33,5. Kemudian apa yang kita bisa tahu? Suhunya 2 kali awalnya. Suhunya 2 kali suhu awal. Jadi P2 sama dengan 2 T1. Ya, T1 saya tahu berarti T2 2 kalinya. Langsung saya tulis 4. Nah, dari sini apa yang bisa saya tahu? Delta T. Hmm? Kenapa, Ibu? Apa yang bisa saya tahu? Karena kalau mau lihat lagi kan saya sebetulnya pengen tahu P1, 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 P2, P2, P2. Jadi setiap besaran volume, tekanan maupun temperatur saya perlu tahu. Jadi saya bisa lihat apa di sini. Bisa lihat saya bisa hitung apa di sini. P. Tekanan, Ya, Ibu. tekanan. Mau pakai cara apa? Silahkan, boleh aja. Mau pakai cara ini juga boleh. P2 sama dengan NRP2 dibagi P2 boleh. Ya, terserah mau pakai cara itu boleh. Pakai cara lain lagi. Kalau P-nya sama, maka ya caranya bisa. P-nya sama kan berarti P1 per T1 sama dengan P2 P2 ya. Betul. Iya, Ibu. P1 tahu 1 atm, T1 tahu, P2-nya 2 T1. Jadi P2-nya berapa? Jadi ini mau pakai cara apapun boleh ya. Kalau Anda tidak terpikir ini mau pakai P2 sama dengan NLP2 per V2 silahkan. Sama aja. Ya, Anda pakai cara seperti ini. V2 tahu nilainya, V2 tahu nilainya pastilah karena N-nya sudah pasti tahu di sini. Pasti Anda bisa hitung. Tapi kalau mau pakai cara ini, P2 kan 2 kali T1. Jadi P2 sama dengan 2 kali P1. Jadi ya langsung P1-nya 1 ATM, ini 2. Ini juga kalau kita hitung pasti sama dengan 2. Boleh kan? Setiap keadaan berlaku PV sama dengan NRT untuk tahapan itu atau untuk kondisi itu ya. Pasti ini sama juga sama dengan 2 ATM ya. Memang ini sedikit lebih panjang jarak, tapi dibenarkan. Terus apalagi? Ini yang isokor. Terus yang berikutnya itu adalah, jadi saya berarti sudah tahu ya, T, P,
V dalam keadaan pertama saya tahu. V, T, P dalam keadaan kedua tahu. Sekarang kita cari yang ketiga. Pemuaian secara adiabat sehingga suhunya kembali ke suhu awal. Kalau gitu suhu awalnya berapa tadi? 273. Jadi T3-nya saya udah tahu. Ini adalah 273 Celcius. Nah, perhatikan ini adiabatik dan ternyata kan semua tahap reversible. Masih ingat cara yang kemarin? Saya punya P sama dengan ini. Coba saya punya apa saja persamaannya untuk adiabatik reversible. Nah, saya punya biasanya P1 pangkat gamma sama dengan B2 atau P2 per P1 sama dengan line P1 per P2 ya, itu ini umum ya. Sekali lagi saya mungkin jangan kacaukan di sini, ini nanti saya hapus lagi ya. 1 per P2 sama 1 ya, di mana gamma itu CP per CV itu sama dengan gamma ya, tapi ini saya nggak mau kacaukan karena kita pakai angka 1, 2, 3 juga ya, ini tidak berarti untuk yang di sini. Jelas ini adalah persamaan untuk proses adiabatik reversible. Nah sekarang ya, sebelum saya hapus, untuk di sini saya kan cuma tahu T3, N-nya tahu, berarti saya masih punya 2 yang belum saya ketahui kan, P sama V-nya. Nah kalau saya pakai persamaan yang ini, bisa nggak saya cari? Belum bisa, Iya, karena Ibu. yang saya punya cuma P. Jadi ini analog. Jadi Anda mau pakai ini, atau mau pakai yang P sama T itu boleh. Tapi kan kita lihat data apa yang kita punya. Jadi kalau dari 2 ini, saya punya antara P sama V. Artinya apa? Artinya karena proses ini adalah proses adiabatik reversible, jadi Anda tulis ini kan isokorik reversible, ini adiabatik reversible, maka persamaan ini bisa dipakai. Nah, ingat sekali lagi, ini berarti proses dari angka 2 ke angka 3 ya. Ke kondisi kedua, ke kondisi ketiga. Jadi ini saya hapus supaya kalian nanti jangan bingung. Karena ini 1, 2 kan asumsi kita pada saat kita menyelesaikan persamaan-persamaan ini, semuanya keadaan 1 adalah keadaan pertama, keadaan 2 adalah keadaan akhir ya. Untuk pada saat kita bicara persamaan umumnya. Jadi kalau begitu, nah di sini kita tetap konsisten harus pakai sesuai dengan janji kita di sini atau kesepakatan kita di sini. Saya pakai 1 untuk yang pertama sekali, terus sesudah secara isokorik jadi berubah kedua, ya. Habis itu ini yang ketiga, nanti baru ketiga ke 1. Nah, berarti saya coba pakai yang T tadi ya. line T berarti saya punya misalkan ya, T2 per T3 kan, karena dari poin 2 per 3, T2 per T3 sama dengan T3 per T2 ya, T3 per T2 kali sama 1. Benar kan ya? V2 pangkat ini sama dengan T3 V3 silang gitu. Jadi dia terbalik. Nah, gamma min 1 bisa dihitung. Ya, gamma itu sama dengan CP per CV. Berapa nilai CV-nya? Yang dikasih tahu cuma CV. Nilai CV bisa kita hitung?
CV dikurangin R atau R kurang CV? Ya, R tambah CV sama CV tambah R sama lah ya. Identik kan. Karena itu tambah ya. Jadi 20,9 ditambah, karena ini dalam joule berarti 8,314 ya. Dibagi dengan CV-nya berapa? 20,9. Jadi berapa tuh? Line. Jadi berapa? Kita mau iya. Line. Satu koma berapa tuh? Line. 1,4. Pas ya, 1,4. Jadi berarti T2 saya tahu. Line. T2-nya berapa tadi? 546 ya. 546 dibagi T3273 sama dengan T3-nya yang saya belum tahu. T2 saya tahu. T2-nya 33,59. Nah, pangkatnya berarti gamma kurang 1 berarti pangkat 0,4 ya. Coba hitung berapa itu. T3-nya jadi berapa? Hmm? Berapa? Kan semua tahu kecuali T3. Hmm? Line. T3, T3. Sebentar ibu kalkulator saya lama. Hah? 447,9. Saya dapatnya 447,9. Kok gede sekali. Yang lain atuh coba. Betulkah itu kan pangkat ya? Jangan lupa. Itu pangkat. 190. Eh? 190. 190. Oh, pas banget gitu. Iya 189,9 gitu. 190. 190 ya. Saya percaya ya. Entah kalian coba hitung ya. Pokoknya intinya caranya gini. Nah, P3 tahu. P3 tahu. Kan dia cuma dikasih tahu dia adiabatik. Jadi tinggal apa yang belum tahu P3-nya ya. Gimana P3-nya? Satu setengah kali 0, nah ingat ya R-nya di sini masih pakai 0,08205 loh, karena satuannya liter atmosfer. Ya. Dapat berapa P3? 0,17. Ya ingat ya, sekarang kita isi 273,133,3 33,579 ya tadi ya. P-nya tadi 273 yang pasti dalam Kelvin ya. P-nya dalam SPM, P-nya dalam liter. Jadi 273 Kelvin P-nya 1. Coba ingat-ingat yang kedua. Salah. Yang kedua P2-nya sama kan? P2-nya 546 itu dua ya. Oke.
33,579-nya sama. Kemudian P-nya 2 kalinya, ini 2 kalinya. Yang ketiga rasanya temperaturnya sama. Salah pencet. 273, kemudian 190 sama 0,17 ya. 273, kemudian tadi yang 190 itu P-nya ya. Salah ya. Lupa PI ya, P-nya 0,17. 0,17. Ini yang 190. Ya, jadi sekali lagi ini yang saya bilang, kalau kalian langsung isi ini tanpa ada cara apa-apa, saya coret ya. Datang dari mana ini? Jadi ini harus saya tunjukkan. Mungkin cara penulisannya juga nggak harus semua itu terserah kalian. Tapi intinya harus ada perhitungan datang dari mana si angka-angka itu. Paham ya? Paham, Ibu. Yo. Ya, sekarang kita lihat Ibu, ya, sebelum supaya di situ juga jadi bonus kalau seandainya masih ada salah hitung, saya bisa melihat, oh ini salah hitung, caranya udah betul gitu ya. Oke, berikutnya gambarkan kurva PV untuk proses di atas. Jadi kurva PV yang pertama cantik, PV-nya. Ya, tinggal kita lihat di sini. Kalau gitu, temperaturnya variasinya cuma 2 ya. Berarti keadaan pertama ya kita skalanya Anda nggak usah aduh berapa puluh perkiraannya, ini skematis ya. Jadi saya gambarkan di sini pokoknya bahwa ini 273, ini 4. Nah, volumenya variasinya ada berapa nih? Ada 2 juga ya. Ya, ambil aja lah di sini. Misalnya 33, ya. Nanti secara ini ya. Ringkas di sini. Pakai, jadi tidak harus ini mulai dari 0 lah ya. Ya, jadi artinya bikin satu kurva kan nggak harus ini angka 0 untuk setiap untuk setiap aksis dan ordinatnya. Ya, katakanlah saya tulis di sini ini 190 ya. Jadi kita sebenarnya ingin tahu seperti apa sih proses sikliknya. Keadaan pertama ya, karena ini kita lihatnya hanya kurva PV, jadi saya hanya melihat 2 dimensi kan. Ini sebenarnya ada 3 besaran ya. Kalian sudah bisa lihat kalau saya punya 3 dimensi tentu menggambarkannya lebih kompleks sedikit. Tapi yang dipotret itu cuma mau ini aja. Ya, karena yang ketiga kan terikat dengan PPNLP tadi. Jadi yang pertama saya punya 33,579-nya, berarti ini adalah keadaan pertama saya. Keadaan kedua, ya poin kedua ini di mana? Kita bisa lihat di sini temperaturnya di 546. Volumenya sama, jadi berarti dia akan vertikal ke atas karena volumenya sama. Ya, jadi ini adalah poin kedua. Sementara yang ketiga berarti volumenya sekian, tapi temperaturnya di sini. Jadi poinnya ini adalah poin ketiga saya. Ya, jadi dari sini saya bisa lihat bahwa sikliknya adalah ini adalah tahap 1, tahap 2-nya adalah ini, dan kebesaran. Dan yang ketiga adalah ini. Ya, itu sebabnya dikatakan ini isoporis, ini adiabatik, ini isotermal. Ya, jadi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, udah
Kita baru dapat jawaban yang ini. Berikutnya lagi, hitung ini semua. Ya, Anda bisa lihat satu soal, tapi banyak sekali konsep yang dimintakan, ya, yang diharapkan. Jadi ini secara komprehensif kita bisa lihat hasilnya. Coba. Berarti satu-satu dilihatnya kan. Kita tahu kan delta E, delta H, W itu kan hanya terjadi kalau ada proses. Jadi berarti saya bukan lihat dari poin 1, tetapi tahap perubahan satu Romawi. Ya, saya tulisin aja ya. Satu Romawi. Apa prosesnya tadi yang terjadi? Secara isokor, ya. Terserah mau diterjemahkan isokorik, adiabatik, silakan, ya. Isokor tadi kan sudah disebutkan P2 sama dengan P1. Nah, berarti pada proses pertama delta V-nya akan sama dengan 0. Tidak ada perubahan volume. Jadi apa yang kalian langsung bisa tahu? W-nya 0. V sama dengan 0. Ya. Apalagi? V sama dengan 0. Terus Delta E sama dengan kalornya, Bu. delta E, betul. Ya, dari mana? Jadi berarti di sini W sama dengan 0. Ya. Kemudian dari mana? Karena delta E sama dengan C plus W kan ya. Jadi delta E sama dengan C. Nah, gimana ngitungnya? MCVDT. Nah, kalau kita pakai delta E ya, maka saya harus menuliskannya sebagai NPV delta T. Ya, kalau saya pakai DT, berarti Anda integralkan. Oke ya, jadi ingat itu. Ini adalah, kalau saya gunakan delta E, artinya sudah saya integrasikan dari integral DE ya. Jadi cara penulisannya, kalau delta E, ya ininya delta T. Ya, kenapa saya boleh pakai ini? Ya, Anda masih ingat kan delta E kan sebetulnya sama dengan integral NPV dt dari nilai P1 ke P2. Kenapa boleh seperti ini? Ya lagi karena gas ideal ya, karena CV tidak merupakan fungsi dari temperatur, makanya dia boleh dikeluarkan dari tanda integrasi. Ya, saya tanda integrasi. Oke. Bisa hitung ya, N-nya jangan lupa tadi N-nya sama dengan 1,5 ya. Sering kelupaan tuh si N-nya. N kali CV-nya dikasih tahu 20,9. Delta T-nya kan saya bisa lihat di sini. Ingat, delta T selalu berarti akhir kurang awal. Jadi, kalikan dengan 2,3. Ya, sudah saya hitung. Satuannya, ingat karena CV-nya satuannya dalam joule. Kelvin minus 1 mol minus 1, jadi delta E-nya Anda dapatkan ingat dalam joule. Kalau besar ya Anda bisa nyatakan dalam kilojoule. Ya. Apakah pakai per mol? Pakai Pakai. Ayo. Itu pakai kalau apa? Kalau N-nya sama dengan ayo. N-nya sama dengan Anda mudah sebenarnya melihatnya. Ini satuannya mol. Ini satuannya coba lihat. Joule mol minus apa? Joule derajat ini bisa berarti Kelvin minus 1 mol minus 1. Jadi adakah per molnya? Terus kalikan Kelvin kan? Ya, jadi kita bisa lihat nggak boleh ya pakai per mol. Alasannya juga karena N-nya kan bukan 1.
Nah, kalau saya tanya misalkan hitung delta E dalam satuan kilojoule per mol, justru ini Anda harus bagi dengan 1,5. Ya, nilai ini karena delta E di sini itu untuk 1,5 mol. Paham ya? Habis ini apalagi yang Anda bisa hitung? Delta. Delta? Delta H. Iya. Delta H sama dengan NCPD. Delta T. ya. CP-nya berapa? Seperti tadi CV ditambah R. Ya, masukkan lagi persamaannya. Nah, dengan 1,5 ya sama dengan 1,5 kali 1,5 kali. Aduh, ya kacau. Anda tulis sendiri ya. 1,5. Hati-hati nggak boleh cepet-cepet. 1,5 kali 29 ditambah 8,314. Delta T-nya Anda hitung lagi 2733 ya. Ya, tinggal apa sekarang? Delta S. Iya, delta S. Nah, Anda lihat lagi. Delta S itu bisa macam-macam ya. Saya sengaja ada yang dengan DT dan DV, ada yang DT dengan DT. Itu analog. Apa namanya? Anda boleh pakai salah satu dari itu. Misalkan delta S sama dengan integral DV per DT. Ya, kalau saya pakai 1/2 bisa NCP per TDT itu kalau saya pakai delta pakai perubahan volume ya ditambah integral satu DT dari V1 ke V2 ya, atau saya bisa pakai juga dengan integral NCP per TDT yang ditambah dengan P. Jadi terserah mau pakai yang mana, pakai yang DC ini atau pakai yang P ya, pakai yang DP nya. Nah, kalau yang di sini delta S-nya sama dengan apa? Ingat tadi isoporik ya, berarti ininya akan sama dengan 0, Ibu. 0 ya. Nah, dengan 0 kan dV-nya, jadi berarti cuma suku yang pertama. Jadi berarti N kali CV integral seperti DT tidak lain sama dengan non dari V2 per 1. Anda masukkan ya. Jadi tadi V2 per 1. Itu tahap yang satu. Jadi ibaratnya tahap satu tuh ini. Nah, sekarang kita lihat tahap 2. Jadi tahap 3 ke sini lagi. Oke, tahap 2 sekarang. Tahap 2 itu apa tadi? Prosesnya adiabatik. Jadi apa yang bisa kita hitung? Langsung. Q-nya 0, Bu. Ya, tahap 2 I-nya sama dengan 0. Terus saya bisa cari apa? Kalau selalu ya Q pasangannya atau ya apa timnya dengan W dengan delta E. Jadi saya bisa cari apa? W-nya ada yang bisa lebih cepat dikerjakan, kita kerjakan dulu. Delta E bisakah dicari? Delta. Bisa, Ibu. Bisa. Ya, pakai cara apa delta E?
Delta E sama dengan? Delta E sama dengan P delta V. Delta E-nya sama kayak kerjanya bukan Ibu? Oh iya, boleh. Delta E-nya sama dengan Hmm. delta E sama dengan tadi kan Q plus W ya. Jadi delta E sama dengan W karena Q-nya 0. Ini boleh. Ya, tapi terus udah baru sampai sini aja. W-nya Mana yang Anda bisa lebih cepat kerjakan? Hitung delta E-nya atau ngitung W-nya? Delta E-nya. Hmm? Delta E-nya. Iya, delta E-nya belum mudah kita kerjakan karena kan yang di sini P-nya nggak tetap. Semuanya berubah ya. Oh, apa tadi yang kedua nih? Ingat sekali lagi yang kedua tuh ini ke sini. Yang tadi ini ke sini kan tadi yang pertama sudah. Ini seri pertama ya. Dari poin 1 poin 2. Sekarang poin 2 ke poin 3. Ini kan rubah semua. Jadi paling gampang kita cari delta E dulu. Dari mana? Nah, aja seperti yang di sini kan? Ya enggak? Ya. N lagi, CV lagi. Terus saya tulis caranya lah ya. Bisa kan? Karena masih Bisa, berlaku secara umum. Pokoknya itu dia gas ida. Saya tahu CV-nya tidak bergantung pada ya. Nih, seperti ini. Tidak bergantung pada temperatur. Saya tetap bisa pakai mau tahap 1, 2, dan seterusnya. Nanti kita lihat apakah yang lain juga bisa. Ya. Sama lagi NCV delta terus NCV delta T. Terus cari apa lagi? Delta H bisa saya hitung? Bisa. Bisa sama juga kan? Ya, jadi Anda bisa dapat ini juga. Delta H. Cara ini lagi. NCV delta T. Cuma lihat ya. Sama nggak sih jawabannya sama yang tadi? Sama tapi negatif. Ingat ya, jadi betul. Jangan terkecoh, aduh iya ya kok sama aja nih gambarnya sama. Tapi ingat yang tadi 546 itu adalah T2-nya. Ini T1. Sekarang ini berarti ya ingat delta T itu sama delta T sama dengan T3 kurang T2. Ya, jadi delta T-nya sama dengan Minus 27. ya, ingat ini yang kalau yang sering kali tidak telitinya datang dari sini. Ya, jadi itu adalah minus 273. line, Kalikannya sama sini. Terus apa lagi? Jadi kan tadi sudah bisa ya delta E tahu pasti Y tahu. Tinggal cari Delta S. delta S. Gimana cara cari delta S? Nah, ini kan ya. Pakai cara ini umum juga kan. Di sini T-nya berubah nggak? Berubah. T-nya berubah. V-nya berubah nggak? Berubah. Berubah. Jadi kalau Anda cari lagi. Jadi berarti delta S sama dengan lagi NCV Debius ya. Debius itu apa? Teliti ya satu-satu. Integral seperti dt tidak lain sama dengan 0. Nah, ingat sekali lagi ini dari mana ke mana ya. Tahap 2 itu dari poin mana ke mana. Poin 2 ke poin 3. Jadi ln T3 per T2. Ya, ini yang saya bilang kenapa tadi saya hapus anunya apa persamaan umumnya karena di situ kan saya tulisnya T2 T1. Nanti Anda ambil data T2 T1 lagi. Tapi ini ingat ini adalah dari tahap 2 ke tahap 3. Ya, jadi dengan demikian saya ingat ini cukup sampai sini tidak karena apa?
di sini V-nya berubah. Ya kan, dari 2 ke 3 berarti saya masih tambahkan lagi dengan NR. NR non, V3 per V1. ya, itu ya. Nggak isikan satu-satu lah ya. Tiga-tiganya. Yang penting makanya ini tuh sangat menjadi dasar untuk perhitungan selanjutnya. Dah, tahap 2 sudah tahu, sekarang tahap 3. Tahap 3 itu berarti itu dari poin 3 ke poin 1 ya. Ingat siklus 2, poin 2 ke poin 3. Jadi Anda kalau Anda tuliskan ini 2, 3 berarti saya tahu semua yang saya pakai itu selalu hubungannya dengan perubahan dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3, 2 ke 3. Supaya tidak lupa ya. Yang ini tadi masih 1, 2 ya. Nah, tahap ketiga apa di sini? Prosesnya apa tadi? Isotermal. Ya, isotermal. Jadi apa yang bisa Anda lihat? Atau bukan Anda lihat, Anda hitung. Isotermal kan berarti delta P-nya sama dengan 0. Jadi apa yang bisa dicari? Delta E, delta H. Ya, delta E sama dengan delta H sama dengan 6. ya. Jadi Anda asal konsisten satu-satu dilihat gitu. Nggak boleh, aduh banyak banget, udah panik duluan, ini kok banyak banget sih yang diminta, ini belum selesai ya, di sini masih ada lagi. Oke, jadi ini delta H sama dengan 0. Delta E juga kenapa? Karena ininya 0 semua. Terus, apalagi yang bisa kita lihat? Sekali lagi, proses ini adalah proses isothermal dan reversible. Ya, saya belum tahu Q-nya belum bisa saya hitung. Jadi saya coba hitung W. Anda sudah tahu kalau dia isothermal reversible, W-nya berapa? Min PD. Hmm? NRT V1 per V2. Nah, tadi mau pakai minus PLDV gitu, kan kita lihat P-nya berubah. Ya, jadi P-nya nggak bisa saya buat sama. Dan lagi pula, ini bukan ekspansi yang berlangsung pada tekanan keluar yang tetap. Nah, tapi saya pakai yang ini jadinya. W-nya yang isothermal reversible berarti saya pakai NRP non. Nah, biasanya kan saya tuliskannya sebagai P2 per P1 kan ya. Iya. Ya, tapi sekarang ingat makanya supaya Anda tidak kacau dengan persamaan umum P2 P1 itu berarti P pada keadaan akhirnya yang mana? 1. Yang awal? 3. Ya, jadi karena itu Anda coba cek ya. Oh iya ya, tahap 3-nya ini kan yang dari poin 3 ke poin 1. Jadi jangan ada angka 2-nya karena dia tidak menyangkut yang kedua, tapi menyangkutnya cuma yang ini. Ya, dengan demikian Anda terhindar untuk mengalami kesalahan ya, karena ya memang prinsip umumnya keadaan awal 1, keadaan akhir 2, tapi di sini dalam kasus ini keadaan akhirnya adalah V1. Kalau Anda pakai langsung V2 V1 ya otomatis salah ya. Nah, dalam hal ini sekali lagi kita bisa lihat M-nya tetap 1. R-nya Anda pakai 8,314. P-nya karena ini P pada di sini makanya sebetulnya kurva ini menolong kita untuk menghitung ini supaya tahu oh iya itu tahapnya cuma ini. Jadi checking poinnya, oh ya angka-angka dari subscript untuk semua yang saya pakai itu selalu harus antara 3 dan 1. Ya, nggak boleh ada angka 2-nya karena dia tidak terikut. Nah, untuk bisa buat ini, Anda perlu data ini. Itu maksudnya ya. Jadi ini memang soalnya rata-rata ya pasti bertahap ya soal isi seperti ini. Nah,
Jadi loan-nya V1-nya kembali kita lihat di sini. 579 dibagi dengan 90 ya. Jelas ya. Terus apa lagi yang masih perlu? Udah ya. Delta E tahu, delta H tahu, W tahu. Terus apa yang bisa Anda hitung? I-nya minus 2. I-nya minus W ya. 33,579 dibagi V3 tadi 190 ya. Nah, Anda dapatkan ini ceritanya. Jadi, delta E sama dengan 0, maka Q sama dengan minus W. Ya, Q sama dengan minus W. Masih kurang apa lagi? Delta S. Gimana? Delta S sama dengan NR ln V1 per V3. line, Ya, kenapa begitu? Karena isoterm, jadi yang pertama itu 0. Betul sekali ya. Q-nya sama dengan minus W delta S sama dengan ketinggalan ini kan DP-nya sama dengan 0 karena dia isoterm, jadi berarti tinggal ini. Jadi Anda lihat ya, tidak selalu kalau saya tuliskan di sini, jangan terkecoh, oh kalau gitu rumusnya delta S adalah ini. Ya lihat-lihat gitu. Lihat-lihat konteksnya seperti apa ya. Ini adalah yang umumnya, jadi harus mencakup dua-duanya. V-nya V apa tadi sekali lagi? V1 per ya. Jadi sekali lagi untuk satuan besaran besar ini Anda pakai R-nya 8,314. Kita bisa selesaikan. Terus sekarang ditanyakan proses lingkarnya. Anda bisa cek nggak sebetulnya? Proses lingkarnya berapa nilai W totalnya? Ini ada ya, ini kita kan belum hitung semuanya. Apa yang Anda bisa pastikan sama dengan 0? Yang mana? Delta E, delta H, delta S. Kenapa? Karena fungsi kadar Mm, dan Jelas ya? reversible gitu. Ya, jadi ini kan disebut satu-satu proses, tambahkan pertanyaannya. Ya, proses tambahkan pertanyaannya. Berapa? Ya, dalam proses lingkar itu hitung W total, hitung Q total, hitung delta E total, delta H total, delta S total. Ini nggak usah pusing. Karena proses lingkar ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi delta E sama dengan 0, delta H sama dengan 0, dan delta S. Jelas ya? Karena fungsi keadaan masih ingat. Dia dari 1, ke 2, ke 3, balik lagi ke 1. Integral lingkar jadinya. Ya kan ingat bahwa fungsi keadaan dia nggak peduli jalannya berapa macam, asal kembali ke tempat asal ya berarti saling menunjukkan 0 lagi. Kalau Q dan W tidak ya karena dia bergantung pada cara. Ini Anda tulis gitu. Baik, sekarang kita lihat ini. Anda baca yang benar, perhatikan yang benar, data maupun kurvanya. Ya mungkin nggak bisa selesai hari ini, tapi kita coba.
disebutkan ini grafik pemanasan. Jadi kita tentu lihatnya dari kiri ke kanan, ya, pemanasan dari atas ke bawah. Nah, perhatikan ini yang jadi absis apa? Yang jadi absis. Yuk. Kalor yang diserap. Ingat ya, yang ini adalah suhu. Nah, terus diasumsikan semua besaran ini tidak dipengaruhi oleh suhu ya. Dah. Dan bisa dilihat yang ditanya ini. Berdasarkan gambar tersebut lengkapi tabel ini. Ya, ini ditanya entalpi molar pelelehan propanol. Satu lagi entalpi molar penguapan propanol. Kemudian ditanya kapasitas kalor masing-masing fasa. Coba kembali ke sini ya. Jadi poinnya ada di sini dan ini. Apa yang Anda bisa lihat dari grafik ini? Yang pertama, kenapa ada yang naik, ada yang mendatar? Kita perhatikan dulu ya. Kalau ditanya entalpi molar pelelehan, jadi artinya apa nih? Ada proses apa yang terjadi? Perubahan fase. Transisi fasa ya, pergantian fasa. Nah, kalau pelelehan berarti dari apa ke apa? Padat ke cair. Padat ke cair, betul. Nah, itu ditunjukkan di mana di kurva ini? B ke C. Iya, betul ya, B ke C. Jadi, kenapa Anda pilih B ke C? Kenapa? Ditebak ataukah karena ada satu konsep yang Anda bisa pahami di sini? Yuk, yang lain juga boleh jawab. Apa konsepnya? Hmm? Perubahan fasa suhunya konstan. Ya, yang lain bisa jelas ya. Selama terjadi perubahan fasa, maka energi yang diberikan itu dipakai untuk merubah fasa. Kenapa? Ingat, kalau saya punya padat transisi ke cair, ya, ini berarti terjadi transisi fasa. Kan kita sudah tahu perbandingannya. Kalau fasa padat jaraknya dekat, molekulnya, kalau cair dia lebih besar. Ya. Nah, begitu dia perlu energi kan, dapat dari mana? Dari luar, itu sebabnya disebutkan kalor yang diserap. Selama terjadi proses perubahan fasa, maka suhu akan tetap. Jadi kalau ditanya kalor pelelehan molar, molar itu artinya apa? Per mol. Ya, ini juga kalau yang diterapkan sudah dalam satuan kilojoule per mol. Jadi berapa tuh? Berapa? Kan yang ditanya ini ya, lengkapi tabelnya. Ini harganya berapa? Nilainya berapa? Berarti, yuk, ada yang bisa jawab?
Mengerti nggak maksud saya? Berapa nilainya? Nilai dari kalor pelelehan. Kan udah jelas, kita tahu transisi fasanya S ke L. Jadi kalor pelelehannya bisa saya hitung dari mana? Kalau C di titik C dikalikan kalau titik B, Apa? Bisa lebih keras? bingung Ibu. Yang lain. Sekarang gini, Anda ngerti dulu nggak apa yang terjadi di daerah sini? Tadi teman Anda sudah betul sekali menyatakan bahwa transisi fasa pada cair itu ditunjukkan oleh kurva ini, kurva BC. Jadi kan ceritanya grafik pemanasan, jadi pemanasan dari rendah ke tinggi, jadi kurvanya mengikuti ini. Maknanya apa sih ini? Ya coba lihat, apa sih yang ada di dalam absis? Absisnya mengatakan kalori yang diserap. Jadi diamati dong ya pada saat dia menaik temperaturnya itu berapa kalori yang diserap, makanya menghasilkan kurva-kurva seperti ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak lurus aja? Karena kita lihat tadi di BC tadi disebutkan kan kalau terjadi transisi fasa maka temperatur tidak akan berubah selama masih ada senyawa tersebut yang belum berubah menjadi fasa yang kedua. Ya, jadi propanol padatnya ini kan dia berubahnya menjadi cair itu sedikit demi sedikit. Tergantung berapa energi yang diberikan. Sampai penuh semuanya, udah sampai mendapatkan nilai dari berapa tuh kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 mol senyawa tersebut dari padat jadi cair. Ini kan sebenarnya sama saja dengan reaksinya ya, C3, berapa nih? 687OH ya, propanol ya, CH3, CH2, CH2OH. Betul. Nah, ini solid menjadi liquid. Ya. Nah, terus kita lihat di sini berarti sebelum semuanya 1 mol ini berubah jadi liquid, dia nggak akan naik. Jadi mudah sekali kan? Berapa sih banyaknya kalor yang diperlukan untuk melelehkan dia? Lihat aja di titik B itu berapa. Di titik B berapa. Kan ini kalor yang dipakai itu sebanyak sekian. Yang dipakai untuk melelehkan si propan padatnya. Nah itu tinggal Anda lihat apanya. Kita lihat aksisnya kan. Jadi selisihnya berapa nih? Karena B sama C. Kan yang di sini, yang B tadi 5,4. Iya. Ini 10,8. Jadi deltanya 5,4. 10,8 kurang 5,4. Satuannya apa? Kilojoule per mol. Ya. Jadi Anda bisa tulis di sini. Terus sama dengan 5,4 kilojoule per mol. Dengan cara sama. Sekarang kalau penguapan berapa? Penguapan yang mana kalau gitu? Konsepnya sama tidak? Sama Ibu. Sama, tapi yang mana? Sama D. DE. Jadi ini liquid tegas. Jadi kalornya kalornya tinggal lihat. Nah, kan sengaja ya kalau saya cuma dikasih grafik ini Anda kira-kira mesti ngitung ini teh udah ada semua. Aja udah dikasih datanya. Ya, mestinya sih malah kalau perlu lagi saya cuma kasih data aja, nggak usah kasih garis, Anda suruh gambarkan ini. Ya.
bisa aja seperti itu. Tapi ini udah dikasih gambarnya untuk memudahkan ceritanya. Jadi telur penguapannya berarti ini kurang ini. Jadi berapa? Ini 7,5. 47,5. Tapi tahu ya jelas dari mana ya. Jadi ini berarti 90,5 dikurangi 43. Oke? Ya, 47,5. Jelas. Dan Anda bisa lihat ya, dari nilai ini kan kelihatan kalau penguapan selalu lebih besar dari pelelehan. Kenapa? Ingat, dari padat ke cair itu umumnya bedanya sedikit. Ya, dia memang jaraknya jadi lebih besar, tapi dibandingkan dengan fasa gas, ingat kemarin kita bisa lihat bahwa diperlukan energi yang jauh lebih besar. Ya, dalam fasa terkondensasi kita sebut fasa padat atau fasa cair kan kita bisa katakan delta-nya tidak terlalu berbeda jauh ya karena CP-nya kapasitas kalornya juga tidak beda jauh. Nah, kita lihat. Nah sekarang yang ditanya ini ya ini konsep dua ini sama sekali Anda ngerti ini yang ini tahu tapi datanya berbeda. Sekarang yang ditanya kapasitas kalor baik padat, cair dan gas gimana cara? Apa yang kalian perhatikan? Bagian mana? Kita mulai yang padat dulu ya. Kita lihat dari yang mana? AB. Oke, apa yang terjadi di AB? Betul. Suhunya berubah. B ini kan dia temperaturnya sama. Jadi ini transisi fasa di dua tempat ya. Tahap BC sama tahap DE. AB tadi betul. Ini kenaikan temperatur kan? Kan kita lihat dari sini kan berasal dari koordinat ini ke sini, ini ke sini, sini. Artinya temperaturnya naik terus. Terus betul sudah. Itu berarti yang terjadi kenaikan temperatur pada fasa padat. Terus apa kaitannya dengan kapasitas kalor tadi? Ingat dia tekanannya 1 atmosfer ya. Jadi Q-nya, IP-nya sama dengan delta. Terus apa? Bisa tertebak nggak jadinya? Ya, pada NCP tekanan 1 tadi atmosfer. Jadi sama dengan MC delta pada T. padat sama dengan NCP delta T. NCP dalam bahasa padatnya kali delta T. R-nya berapa di sini? Sama dengan 1 ya, karena kita lihat per mol. Oke, jadi kita permudah menjadi CP kali delta T. Cari CP-nya tahu? CP fasa padatnya sama dengan CP fasa padatnya sama dengan apa? Kita lihat bersama. Per delta T. Ya. Nah, delta H-nya yang mana? Yuk, sebutkan angkanya. Apa gitu, bukan jawabannya tapi 5,4. cara. Hah? Terus? Kurang 0,72. Ya, ingat ya sekali lagi jangan terkecoh bahwa yang X ini justru menyatakan Q-nya kan, sedangkan Y ini menyatakan temperatur dalam derajat Celcius. Ya, jadi jangan terkecoh ya. Biasanya kan delta H-nya di sebelah sana, P-nya di sini betul, tapi bikin soal.
Yang penting Anda tahu bahwa yang dimaksud dengan X ini adalah kalori yang diserap. Ya, karena itu berlangsung pada tekanan tetap di sini, maka kita boleh nyatakan itu sebagai delta H. Ya, delta H tentu mestinya tulisannya perubahan nol padat, ya ini saya singkat aja. Jadi berarti delta H-nya sama dengan 5,4 dikurangi 0,72. 0,72. Nah, delta T-nya Min 126. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Min 126. Min 126 Mm-mm. ditambah 170. Ya, asalnya kan minus 126 itu temperatur akhir dikurangi temperatur awal kan? Betul, Iya, Bu. gitu. Jadi caranya, jadi kita tahu ini temperatur akhirnya, bukan dibalik ya. Ya, kalau dibalik minus 170 dikurangi dikurangi minus 126 nanti jadinya minus deltanya. Jadi selalu temperatur akhir ya, Anda konsisten aja. Ini kan dari A ke B, jadi semua data B itu adalah data akhir. Jelas. Jadi pasti ini kurang ini kurang ini, tapi jangan sampai ketinggalan minusnya ya. Jadi kan minus 176 plus 170 betul. Ya, jadi Anda dapatkan minusnya. Jelas. Sekarang yang cair. Konsepnya kalau udah kepegang, mudah kan konsepnya. Kalau yang cair berarti CP propanol liquid sama dengan yang liquid ya, berarti Anda lihat datanya yang ini kan dari A ke B. Tulis di mana ya? Pengertiannya supaya tahu ini data dari A ke B. Kalau yang di sini yang liquid berarti dari C ke D bukan. ya, yakin ya. C ke D. Yang ini tadi ini udah transisi fasa. Jadi Anda tinggal lihat ya, dengan cepat kita bisa lihat ini adalah proses dari C ke D. Otomatis CP-nya ini sama dengan delta H-nya juga yang terkait dengan punyanya si C dan D. Ya, berarti delta H-nya berapa di sini? Udah tahu tadi kan, makanya kita batasi D dan D, jadi Anda tinggal tulis ini adalah 43 kurang 10,8 dibagi 97 ditambah 126. ya, jadi jangan terkecoh, ini berarti 97 tambah 120. Bukan kalau cepet-cepet ini kurang ini aja selesai jadi 30 sekian, padahal deltanya ini adalah 200 lebih kan, 97 tambah 126 enggak ya, sampai ya 200-an ya, 13, 3, 12 iya ya, gitu. Dengan cara yang sama CP gas sama dengan berapa? Yang mana? Kalau untuk yang gas berarti jadi kita bisa lihat ini berapa? 95 kurangi 90,5 dibagi delta nya, delta T-nya justru 170 dikurangi ya, itu ya, jelas ya. Jadi ini sebetulnya soal konsep ya, soal konsep betul. Jadi pertanyaan tadi itu sedang ingin mengetahui kalian ngerti nggak kalau transisi fasa berarti temperaturnya tetap. Ya, itu sebabnya kita lihat kan transisi fasa kita juga anggap itu sebagai satu
Baik, hari ini kita selesaikan sampai sini. Tinggal satu kali lagi ya, satu kali lagi mungkin saya ada beberapa catatan kita, kemudian kita ulang lagi ya, soal-soal tugas habis itu selesai. Bahan dari saya selesai, kita ujiannya di hari Sabtu ya. Saya harap kita bisa mendapatkan ruangan, sudah didaftarkan soalnya. Nah, seperti ini, Direktur Pendidikan memang berharap supaya kita dapat mungkin mengadakan ujian daring. Oke, jadi catat aja kita merencanakan kita untuk di tanggal 19 bulan semua ya. Baik, itu dulu dari saya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Yuk, sama-sama jelas ya. Kasih, Bu. Ya, saya Terima sengaja kasih, Bu. menjelaskan